Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Edu kembali menampilkan pelajaran kelas 4 SD. Pelestarian sumber daya alam hayati. Pelestarian sumber daya alam hayati. Materi pelajaran kelas 4 SD. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam atau SDA hayati akan selalu ada selama dilestarikan. Sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam nabati atau tumbuh-tumbuhan dan sumber daya hewani yang berasal dari hewan. Tumbuhan hasil pertanian dan perkebunan serta tumbuhan hasil hutan merupakan contoh sumber daya alam nabati. Sedangkan hewan peternakan dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam hewani. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tumbuhan? Manusia harus melestarikan tumbuhan dikarenakan untuk mengurangi tingkat kepunahan pada tumbuhan yang perkembangannya lambat. Selain itu, pentingnya menjaga kelestarian tumbuhan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Apalagi tumbuhan sangat diperlukan oleh manusia setiap harinya. Selain sebagai sumber makanan, manfaat lain tumbuhan bagi manusia adalah untuk pembuatan kertas dan pensil. Apa saja bahan dasar pembuatan pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini pensil dibuat dari campuran grafit dan tanah liat. Proses percampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Nah, kayu yang dipakai untuk membalut pensil adalah berbagai batang tumbuhan. Melihat pentingnya manfaat pohon atau tumbuhan, maka kita harus menjaga kelestarian pohon agar tidak punah. Apa saja bahan dasar pembuatan kertas? Tahukah kalian bahwa kertas dibuat dari kayu? Tepatnya berasal dari pohon kayu lunak seperti cemara dan pinus, atau dari pohon kayu keras seperti kayu putih, akasia, dan aspen. Secara tradisional, batang bambu juga bisa digunakan untuk membuat kertas. Intinya, kayu yang digunakan adalah kayu dengan kandungan serat yang banyak dan sedikit air. Secara singkat, cara pembuatan kertas adalah batang kayu yang telah ditebang didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan pemanas agar menjadi bubur kertas untuk kemudian diproses menjadi kertas. Pelestarian sumber daya alam hayati. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya sumber daya alam hayati, maka diperlukan berbagai upaya pelestarian sumber daya alam hayati tersebut. Pelestarian sumber daya alam hayati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilakukan di habitat atau tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pelestarian in situ berupa cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang pelestarian hewan dan tumbuhan di dalamnya dilindungi undang-undang. Contoh cagar alam di Indonesia adalah cagar alam Gunung Leuser di Nangro, Aceh, Darussalam, cagar alam Waikambas di Lampung, cagar alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur, dan lain-lain. Berikutnya, suaka marga satwa.
Suaka Margasatwa adalah kawasan perlindungan khusus hewan yang terancam punah. Contoh Suaka Margasatwa di Indonesia adalah Pulau Komodo di NTT untuk melindungi komodo, Suaka Margasatwa Baluran dan Marubetiri di Jawa Timur untuk melindungi harimau, banteng, dan rusa. Berikutnya, Taman Nasional. Ini adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Contoh Taman Nasional yaitu Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, dan lain-lain. Berikutnya, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang bersifat alami dan difungsikan sebagai pengatur tata air, mencegah banjir, tanah longsor, serta pemelihara kesuburan tanah. Contoh hutan lindung Ketu di Wonogiri, Jawa Tengah, hutan lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur, hutan lindung Sesaut di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya berupa yang pertama kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain berfungsi sebagai tempat melestarikan hewan, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa yang terancam punah. Contoh kebun binatang di Surabaya dan kebun binatang Gembiraloka di Yogyakarta. Berikutnya, Taman Safari. Taman Safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Contohnya Taman Safari Cisarua di Bogor, Jawa Barat, dan Taman Safari Prigen di Jawa Timur. Berikutnya, kebun botani. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditujukan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan. Contohnya, kebun botani di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.